loh. Inilah yang harus kita hayati benar-benar. Makanya mudah-mudahan ini bangkitan hari kekiamatan Jawa ini, bangkitannya ini memulihkan kerukunan. Kalau pesan-pesannya ke teman-teman yang masih muda, aku prihatin dimulai dari mana, Mbak? Ya pertama belajarlah keluhuran budi luhur. Itu contoh aja, sama orang tua kan kecil itu, paling kecil itu berbakti nurut aja. Jadi sekarang kan anak kecil-kecil langsung dileskan jebet, langsung dikasih suruh baca ini, enggak ada ajaran budi luhur dari keluarga. Terus keutamaan kebaikan sing laku utama sing bisa, sing penting, sing perlu yang penting, yang bermanfaat. Terus keprihatinan itu mengakui keadaan, nggak usah berontak, nggak usah apa, mengakui keadaan itu sudah keprihatinan. Keprihatinan itu banyak unsur, menerima semuanya itu keprihatinan. Misalkan kita nggak ada, nggak punya, nggak apa, itu sudah nggak melulu itu keprihatinan. Sudah berlatih keprihatinan, berlatih sabar. Nah, nanti jadi temen tekan itu tadi, dan langsung keilmuan lah. Nanti guru ini guru luhuran, nanti guru ini keutamaan, nanti ini keprihatinan, nanti keilmuan, nanti kanuragan. Nanti jadilah itu kesaktian, jadi kesatria, jadi nggak untuk nafsu, nggak untuk ini, untuk keutamaan. Misalkan tolong marang sepadoh tanpa pamrih, itu aja. Itu orang-orang sekarang nggak ada pendidikan budi luhur, itu mungkin berapa gelintir lah. Nah mungkin ini sudah agak dikit-dikit orang-orang sudah pada ini. Makanya sekarang yang didengarkan, yang diapa, sudah carilah bekal ya, carilah itu. Bekal itu apa? Dicari-cari, mencari bekal itu ikhlas, apapun itu mencarilah ikhlas. Ketemu ikhlas satu sudah bagus kok. Saiki kelangan gelo memberi orang, bicarakan sama orang lagi ya. Kita susah ngerundel, kita senang juga kurang, ya itu namanya ikhlas. Dari mana? Itu bekal untuk kematian, bekal hidup. Bingung bekal mati ya. Makanya orang mati jangan pikir, ingatkah waktu panjenengan Gus angger-angger ini waktu di kandungan itu hidup? Kalau di alam manusia mungkin 9 bulan 10 hari itu mungkin minim, itu 9 bulan 10 hari di alam dunia dihitung. Tapi situ panjenengan itu hidup ratusan tahun, itu hidup setelah lahir. Ingatkah dalam kandungan, waktu itu kehidupan dalam kandungan? Nah setelah kita lepas dari dunia ini, di alam langgeng, alam keabadian, alam tenang, ingatkah waktu di dunia? Yang ada pemikiran batin kan di dunia, ada keluarga kan di dunia. Di sana mana kita tahu? Oh sudah dibilang semuanya hak mutlak, hanya Gusti Allah yang mengetahui. Kita tidak bisa nanti ini sana, ini. Loh, itu namanya mendoleh kodrat disi kerso. Itu sudah terkutuk kalau sudah mengatakan yang belum kita mengerti, yang akan belum terjadi, terus ya katakan itu. Aneh sekarang itu, karena pendapatkannya dari, tapi makna-makna dari semua itu nggak dihayati betul-betul. Sudah ada juga yang namanya itu, maka yang terjadilah. Loh, itu kan dikira itu sabdo Gusti Allah, maka suruh mengingat kita itu sudah, yang terjadilah, itu sudah kehendakmu ya Allah. Maka kita itu menghadapi ini, apa yang terjadi ya kita hadapi dengan ikhlas, karena kita sudah tidak bisa apa-apa.
semua yang terjadi adalah atas kehendaknya, gitu aja menghadapi semua hal sesuatu. Nanti kalau mau belajar lebih di luaran dulu, terus keutamaan, kebaikan, terus nanti keilmuan, ritual-ritual keprihatinan, terus keilmuan, terus kanuragan, itu baru masuk. Kalau langsung di kanuragan nggak kuat. Itu Nggak kuat. ada yang minta rapalan jenengan itu pripun, Mbak? Rapalan unsurnya, kalau saya membeli ramalan apa, untuk apa, dan ini mau dipakai apa. Misalkan ramalan itu kan Rapalan, Mbak. lah, rapalan itu rapalan itu kan jopo. Misalkan aji gineng, misalkan aji paruso, misalkan kan gitu kan. Misalkan kalau pengajian amalan jalan goyang gitu kan, itu rapalan itu. Lah itu rapalan itu kan, rapalan apa kan banyak. Ya jelas rapalan itu. Aji gineng niku ilmu napa sih, Mbak? Aji gineng itu kalau dari dulu sejarah saya mungkin dari yang saya juga dulu, aji gineng itu ya aji angling darmo itu, yang bisa bahasa hewan. Ya, yang kita hayati jangan gitu, bahasa hewan itu kita hayati. Oh, itu mencari makan lapar, itu hayati lapar, itu terbang ke sana cari makan, itu dihayati. Oh, makanya kita menghayati hewan-hewan itu seperti itu, bahasanya bahasa hewan itu. Makanya janganlah laku yang baik adalah tidak boleh atau menyakiti atau menghina, atau itu sama-sama makhluk Allah. Makanya panjenengan mawon misalkan memelihara apalah ayam atau apalah ikan, atau kamu mempunyai apa, disakiti kan kamu juga enggak, wah mosok kayak ngon-ngonku, aku Allah juga begitu loh, kayak makhlukku dianu juga begitu. Misalkan mempunyai dihina loh, gonmu kok elek men loh, ini gonku dihinai loh, juga begitu. Makanya hargailah semua makhluk. Mbak Allah itu jangan merasalah kita ini manusia terus hamba sendiri. Itu sedikit-dikit itu jalan keutamaan seperti itu, menghayati, menghargai semua makhluk, menghayati ciptaan Sang Yang Agung, Sang Yang Maha Cipta. Kita ini hanya titah suwantah loh. Sak melaku nih anu, kalau ya Allah, kalau aku ki kudune mati nggawa apa? Ya dia kira Allah juga. Lho kuwi ora tak jaluki nggawa apa-apa. Kuwi menghargai kabeh makhluk kuwi lho, ikhlas wis cukup kok. Apa aku kudune gak butuh apa-apa. Karena sebagian diciptakan kita dari zatnya kok. Manusia kau ciptakan sebagian dari zat, mosok apa mau menyiksa zatnya sendiri ya. Tapi terus ini kelakuane pun saya mawon niku dereng cekap, Mbak. Soalnya kedah ngertos mungkin nek pun kapundhut orang ngerti dalane, orang ngerti balike piye terusan nek bekale mung kelakuan apik mawon. Loh, makanya kelakuan baik itu enggak menjamin. Makanya kalau ikhlas sudah melalui, lilo melalui. Kelakuan baik belum tentu ikhlas. Baik lakumu api, sopan santun, kowe sedekah. Ning gak ikhlas. Kalau ikhlas sudah mencakupi. Kelakuan baik, wah api kayak nak omah kayak bagus, suka sedekah, sudah memberi menolong orang, tapi di lain itu, makanya kita sing ngerti aku ya mong aku kan gitu tuh. Ya cuman kamu sendiri yang mengerti, aku ngene batinku kok ora lilo, aku ngene kok ora lilo. Yo, kadang iku sing ngerti sampean dhewe. Laku bener lan ono laku kebaikan dan tidaknya itu kita sendiri. Tidak mungkin, makanya tidak mungkin bisa mencari ikhlas. Makanya mencari-cari bekal gitu. Kemana adalah ikhlas. Ikhlas pindah kayak melaku gue dituntun. Tekan ngenggon Bali nih, alam langgeng itu alam tenang, alam keabadian, tak ada yang bicara sudah. Tapi itu nggih Gusti Allah ingkang Maha Suci, ingkang mangertos. Itu hanya sejarah-sejarah, itu hayati semua dari batin-batin pemikiran sendiri-sendiri. Aku ki sapa, aku nek mati biyen. Ya sudah, itu tadi lah. Di alam kandungan tidak ingat, kita di bumi nanti mati juga nggak ingat. Makanya dalam pertanyaan-pertanyaan mungkin yang menjawab tangan apa-apa juga, bayi juga ditanya lahir juga cuman gerak tangannya kan. Nah gitu wae jawab. Ya nanti kalau orang-orang sudah ilmunya tinggi, ilmu Jawa sejati itu sudah tahu mau meninggalnya, sudah tahu ininya nanti di tempatnya sana,
waktu Ngrogo Sukmo, waktu itu sudah alam kelanggengan kayak gini itu sudah mungkin sudah mengetahui itu bisa juga. Mukswo itu yang sudah sampurna orang palerman wong mati mukso ning neraka sernaning pangrasa ya wis mati kabeh ngono bungkusnya putih itu segala hal sudah nggak ada yang dirasakan putih itu simbol kain mori itu kan itu putih wis pikirannya hati ini putih kabeh wis dah itu orang yang sudah wafat tapi mana kita tahu nanti mati itu makanya yang terus kuncinya neng dunia tentrem selamat kok akhirat itu akhir hidup kita itu bukan kematian akhir kita misalkan panjenengan salah satunya itu penjudi pemabuk ternyata dia duduk langsung meninggal penjudi pemabuk dalam hidupnya dan yang satunya panjenengan itu ahli kebaikan segala macam soleh segala malah sakitnya sampai 3 tahun sampai membusuk diranjang di balai itu manakah yang baik manakah yang itu nggak bisa hanya Allah yang mengetahui akhir hidup akhir sekarat itulah akhir hidup dalam akhiratnya dalam akhir hidupnya itu bukan kematian akhir hidupnya nanti akan mengakhiri hidupnya nanti rekoso pora itu nah itu bisakah menilai makanya tidak bisa mengisahkan menilai itu hak mutlak yang maha mengatui hanya Allah makanya yang berdalil apalagi yang bicara ziarah itu syirik itu dalilnya dari mana dia mendapatkannya dia kan lahir dari batu enggak dari orang tua loh kalau mau melakukan ziarah itu syirik itu kan mengingat ada aku yang orang tuaku leluhurku ini meninggal aku nanti juga akan seperti ini itu kan mengingat itu kok bilang syirik dalilnya dari mana itu mendapatkannya apakah dia lahir dari batu leluhur kita cuma seperti itu kok kecuali minta-minta ya Pak ya. Lah terkecuali minta itu dan kita pun nggak mengerti minta apa minta itu semua itu hanya Allah yang Gusti jadi kamu mau perso nggak mengetahui sudahlah yang penting apapun agamanya apapun kita apapun yang penting kuncinya apa kan rukun bersaudara nggak bikin kisruh nggak bikin ini mbak sakit hati nggak menyalahi nggak ini loh kan bersaudara itu yang penting kan itu baik lah kan orang sudah baik ini nggak sama alirannya nggak sama agama sudah dianggap musuh itu orang gimana itu berarti kalau menganggap di luar agama kita itu kafir semua dengan bukan setuju ya Pak loh ya 100% nggak percuma malah justru yang mengatakan itulah rajanya kafir justru itu yang Allah pun nggak mungkin bilang begitu yang maha kuasa yang maha mengetahui itu hamba-hambanya kok karena dulunya itu kan sudah begitu kan ikutlah nabimu sendiri nabi itu teladan kemuliaan nah terus sama nanti bahkan yang bukan aliranku adalah musuh lulu maka itu ajaran-ajaran dari mana padahal Islam adalah agama yang terakhir selain Islam tidak diterima. Nah ini pemahamannya mungkin yang selain Islam nggak diterima itu bawahnya Islam ini nanti kalau ada agama lagi bawahnya Islam ini nggak diterima itu yang bikin manusia bahkan sekarang ini bawahnya Islam banyak agama-agama yang mirip semuanya mirip, tapi alirannya nyimpang-nyimpang misalkan kita bermasyarakat terus makanan tetangga kadang kan ada aliran nggak boleh makan terus berjabat tangan nggak boleh lah ini kan memecah saudara misalkan satu keluarga ada aliran lain pecah itu kan loh inilah yang harus kita hayati benar-benar makanya mudah-mudahan ini bangkitan hari kekiamatan Jawa ini bangkitannya ini memulihkan kerukunan ya mudah-mudahan memulihkan semuanya itu saya misalnya kebangkitan Majapahit ini akan terjadi kedua ini tanda-tandanya sudah banyak sudah kelihatan dan semua pujangga-pujangga kita ahli ramalan itu sudah lewat semua seperti Sabda Tapro Nagih Janji sudah Gunung Merapi meletus ke arah utara barat sudah itu tanda-tanda siapa yang akan tidak ikut akan dihancurkan itu sudah hama-hama petani hama-hama tidak
ini sampai dimakan itu sudah sebenarnya sudah sampai jongkone wis sudah saatnya. Makanya kita berdoa, dah kita itu kita terima, maka yang terjadi terjadilah. Ya Allah, itu sudah kehendakmu, monggo kita hadapi kula terima, hanya ikhlas monggo ajeng dinapakne kula, mang deplok monggo, mang jur monggo, wis mang lebok pundi monggo, ikhlas ngoten monggo kali Gusti Allah Pangeran Kang Maha Suci. Karena dia yang mempunyai hak mutlak jiwa raga kita yang punya sana. Tidak boleh, bukan manusia, bukan. Kalau ikut ini bingung. Nanti ada orang gini ikut, ada orang ini, wih, ya kuwi ngalor ngidul gak ngerti arah, ya wes nubruk-nubruk. Maka orang sejati adalah berprinsip, berpedoman, berkeyakinan, berbudi luhur ajarannya, keutamaan margi kalersan.